Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara berorasi di kawasan-kawasan Medan, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Mahasiswa meminta pengguna jalan untuk membunyikan klakson sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi negara saat ini. Di tengah aksinya, sejumlah kendaraan taktis milik polisi melintas, pemirsa. Mahasiswa pun secara spontan langsung menghadang sejumlah kendaraan Polri ini. Sejumlah kendaraan taktis yang sempat dihadang mahasiswa terhenti beberapa menit setelah akhirnya diberikan jalan oleh mahasiswa dikarenakan kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Pemirsa, di hari ini masa dari Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia akan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan aksi tersebut mengangkat tema Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Aksi akan digelar pukul 9 pagi, berisi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kedaulatan dengan pangan dan ekonomi rakyat. Masa juga mendesak pemerintah agar bertindak secara tegas terhadap praktik mafia pangan, mafia pupuk, mafia impor, mafia tanah, serta tindak korupsi yang dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemirsa, polisi dan mobil taktis dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan aksi. Ya, masa aksi mulai berdatangan di depan gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa. Mahasiswa dari sejumlah universitas datang pada pukul 3 sore. Di atas mobil komando, mahasiswa menyampaikan protes mereka. Di antaranya menyuarakan mengenai kebijakan ekonomi saat ini. Dan selain itu, mahasiswa menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM dan menstabilkan harga. Diperkirakan masa aksi hari ini berjumlah 600 orang yang terdiri dari sejumlah universitas di Jakarta dan sekitarnya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dan kini kami akan ajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini aksi unjuk rasa mahasiswa pada sore ini. Kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Meidasari langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ismalia, seperti apa jalannya aksi pada sore ini dan apa aja tuntutannya? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk saat ini di depan gedung DPR, masa aksi ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 15.00. Namun untuk kedatangan ini bergelombang seperti itu. Jadi tadi ada juga dapat kami laporkan untuk himpunan mahasiswa Islam ini datang terlebih dahulu membawa satu mobil komando. Setelah itu disusul oleh mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, dan juga saat ini mahasiswa dari Trisakti juga sudah mulai datang dan menyuarakan atau berorasi di depan gedung DPR. Dan dapat kami informasikan juga Noval dan juga pemirsa, mereka menyuarakan beberapa tuntutan terutama isu-isu ekonomi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan seperti menurunkan harga BBM dan juga mengevaluasi program MBG. Dan juga sampai saat ini memang untuk mahasiswa ini dapat kami laporkan di belakang kami ini merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan juga mahasiswa Islam ini masih menyuarakan tuntutan mereka di depan gedung DPR dan berharap anggota DPR yang ada di dalam ini mendengarkan orasi mereka atau tuntutan mereka. Dan juga untuk demo pada hari ini diperkirakan ada sekitar 600 lebih mahasiswa yang datang dan juga ada sejumlah masyarakat yang datang. Ini tergabung dalam beberapa mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Jabodetabek dan juga di sekitarnya. Dan untuk pantauan kondisi lalu lintas di tempat kami melaporkan untuk di depan gedung DPR ini jalanan memang sudah ditutup, Noval dan juga pemirsa. Namun nantinya akan dibuka secara situasional jika nanti demo ini sudah berakhir. Dan juga untuk pengamanan di sini pada hari ini disiapkan ada sekitar 4.000 personel yang mengamankan dari gabungan TNI Polri yang akan mengamankan demo di depan gedung DPR ini. Kembali ke Nova. Ya, baik, terima kasih Ismalia laporannya dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di hari ini polisi menangkap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditangkap di rumahnya jam 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak November 2025 lalu.
Sementara itu, Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya sekitar jam 6.47 pagi dan Dr. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Dr. Tifa menyayangkan penangkapan ini, pemirsa. Lantaran kliennya selama ini dianggap kooperatif dan selalu hadiri undangan pemeriksaan. Polda Metro Jaya menegaskan penahanan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Para tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan digelar. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Dan berikut pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita. Apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang, katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya. Artinya kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini, jangan-jangan yang nanya,
soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termul lah ya. Pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya. Kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan, tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran begitu. Ya pemirsa, kini kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya untuk melihat situasi terkini di sana terkait pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia. Ya, ini dia pemirsa, gambaran atau informasi terkini, update dari Polda Metro Jaya terkait ditangkapnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan, Polda Metro Jaya atau penyidik Polda Metro Jaya ini menangkap kedua tersangka untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pernyataan tersebut sempat diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Dan kita juga saksikan pemirsa, seluruh awak media juga masih menunggu dari proses pemeriksaan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan informasi yang kami dapatkan juga, Roy Suryo ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya ini di pagi hari tadi, di jam 7 pagi. Dan sedangkan untuk Dr. Tifa ditangkap di apartemennya sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Dan menanggapi dari penangkapan ini, kuasa hukum Roy juga sempat menyayangkan langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya pemirsa atas penangkapan ini. Dan kita saksikan juga di layar televisi Anda sejumlah petugas ataupun juga polisi melakukan penjagaan di sekitar area pemeriksaan. Dan pemirsa, kita masih menunggu informasi lanjutan terkait dari pemeriksaan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa di Polda Metro Jaya.
Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Jokowi menegaskan akan mengikuti semua proses hukum. Jokowi juga akan hadiri sidang dan membawa ijazah asli miliknya. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Tadi Pak Jokowi rencana akan hadir. Iya, hadir. Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa hasilnya ya ke sidang. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, biasa. Dan kini kami ajak Anda untuk mendengarkan konferensi pers Rismon Syanipar terkait ijazah Pak Jokowi. Dan yang terakhir, metodologi yang tidak ilmiah. Oke, gitu, Bang. Terima kasih kepada Bang Egy dan tim TPUA. Baik, sebelumnya ya semoga mereka bisa sadar ya Bang, yang sisanya itu. Ada harapan sadar Bang. Sudah terlambat Bang. Oke, terima kasih. Sangka baik kepada Allah. Baik. Bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Baik. Oke, selanjutnya kami minta sebelum kita membacakan pernyataan sikap, saya minta Bang Jagir untuk sepatah dua kata sebagai lawyer dari Pak Rismon. Monggo, silakan Pak Jagir. Oke, baik. Rekan Kodir dan Wawan sama Bang Egy semuanya tadi udah awal ya. Kalau saya selalu spesialis saya tidak lari dari konsep hukum. Apa itu? Hari ini kita masuk dalam penegakan hukum namanya. Ya. Saya paling suka dan menganut pendapat seorang ahli hukum pidana dari Amerika, Lawrence Friedman. 3 langkah penegakan hukum ternyata hari ini sudah masuk. Pertama, struktur. Apa yang terjadi hari ini, katakanlah penahanan dan penangkapan Roy Suryo dan Tifa, itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tentu ada hubungannya dengan kejaksaan. Itu struktur bermain. Benar strukturnya. Kedua adalah substansi. Substansi ini perlu kita pahami, pasal apa atau ayat apa sih yang membuat mereka ini sampai ditahan atau sampai dengan tangkap. Jamnya saya nggak tahu persis tadi jam berapa, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2025 KUHP baru. Disebut apa yang terjadi hari ini masuk dalam kategori upaya paksa di dalam KUHP yang baru. Pasal 1 angka 14 itu adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penangkapan dan penahanan. Pasal 1 angka 14 KUHP yang baru. Jadi itu benar-benar basicnya itu. Jadi pertama tadi lembaganya Polda Metro Jaya, kemudian kejaksaan berkoordinasi, keluarnya awalnya tadi P21, akhirnya hari ini tahap 2 dan sekaligus penahanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari teori 3 tadi, 1 struktur, substansi, masuklah nanti ke moral dan budaya, yaitu masuk ke pengadilan. Inilah perlu yang kita awasi juga, kita nanti kawal terus ya. Kita kawal terus di persidangan, barangkali tidak lama ini masuk sidang. Harus ada target juga. Harus dibantah, metodologinya dibantah oleh Rismon, itu harus terjadi itu. Ya, dan itu harus terjadi. Dan apa perlunya masuk pengadilan? Saya berkali-kali saya sampaikan. Perkara ijazah ini harus mendapat satu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bukan hanya inkrah loh. Jangan lupa. Tapi inkrah pan gewiste sampai berbulan, sampai berbusa mulut saya selalu mengatakan ini. Kalau hanya inkrah bagi satu pihak, tapi inkrah pan gewisde mempunyai kekuatan hukum bagi setiap orang, setiap pihak, setiap stakeholder, sehingga perkara ijazah palsu ini tidak lagi bisa lagi ditoel-toel di kemudian hari, bahkan menjadi jurisprudensi di bangsa ini. Itulah bukan tujuan semata-mata dari Pak Jokowi, tujuan dari teori penegakan hukum tadi. Struktur, substansi, moral, budaya masuk ke pengadilan.
Dan kita berharap tentu pengadilan yang berlangsung nanti pasti berjalan objektif, karena ini kan terbuka pasti. Sudah beberapa kasus besar di bangsa ini dilakukan, bahkan ada live dari TV-TV yang ada di depan kita ini. Tentu kita bisa memantau langsung, kita bahkan setiap detik kita bisa lihat gitu loh. Jadi oleh sebab itu saya menyampaikan hari ini masuklah ke teori penegakan hukum yang sangat terkenal, yaitu masuk substansi, masuk struktur, masuk substansi, dan masuk lembaga peradilan yang menyangkut moral dan budaya. Karena di sana itu bagaimanapun hakimnya manusia, jaksanya manusia, pengacaranya manusia. Ini perlu moral dan budayanya harus tinggi. Apa tujuannya? Kenapa perkara ini? Katakanlah mulai dari laporan Pak Jokowi 30 April 2025, hampir 1,5 tahun baru menginjak penahanan dan penangkapan. Termasuk lamakah? Termasuk cepatkah? Relatif. Karena banyak perkara-perkara lain di Polda ini juga udah 2 tahun juga bolak-balik gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan ini perkara masih normal. Jadi bukan lama. Yang mengatakan lama itu bukan pengacara yang litigasi berarti. Tapi menurut saya tidak cepat, tidak lama, tapi normali aja. Ya, kita harapkan tentu dari waktu penahanan di kejaksaan 20 sampai 30 hari, tambah 30 hari, katakan 50 hari di kejaksaan paling lama. Tapi barangkali nggak pakai waktu itu sudah masuk dakwaan ke pengadilan. Nah, jadi mungkin main cepat. Mudah-mudahan sekarang dakwaannya juga sudah selesai. Tinggal menggulirkan ke pengadilan. Jadi saya kira dari saya selalu bicara hukum ya. Jadi tidak bicara saya bicara di luar hukum. Nah, oleh satu lagi saya tambahan saya, Bung Ade. Satu hal yang kita kecewakan selama ini adalah sikap mereka, baik perkataan, baik di media-media manapun itu, yang sedikit pun tidak merasa bersalah. Saya mau kasih tahu, kami sudah 2 kali bersama klien saya Rismon Hasilan Syanipar ke Solo tanggal 12 Maret yang lalu, sama kemarin tanggal 17 Juni. Sudah 2 kali. Apa temanya? Rismon tetap mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Joko Widodo. Dan itu diterima, disambut oleh Pak Joko Widodo. Nah, tapi dari pihak sana sepatah kata pun tidak ada. Bahkan yang keluar kata-kata makian terus, kata-kata konfrontasi. Bahkan ada yang memanggil, maaf kata, saudara Jokowi katanya. Bayangkan ada pengacara yang berkata seperti itu. Saya nggak tega, Mas Egi. Ya, bayangkan di mana moralnya itu. Tadi saya sebut moral. Jangankan sekelas Pak Joko Widodo, kepada tetangga kita pun belum tentu kita panggil saudara, tapi panggil bapak, kan gitu kan, pas habis. Nah, oleh sebab itulah saya lagi on fire nih. Jadi itu semua dipertimbangkan oleh APH, aparat penegak hukum, sehingga terjadi hari ini upaya paksa yang disebut pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Saya kira dari saya begitu, Bung Ade. Baik, lain boleh menambahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pengacara dari saudara Bang Rismon Hasilan Syanipar yang saat ini menjadi sahabat saya. Kemudian ini mungkin Pak Bang Egi mau pamit dulu sebentar. Tapi saya mau izin, pengacara saya belum bicara dulu. Oke, jadi sekarang ini kami kasih bicara dulu Ibu Eli Daneti sebagai pengacara. Karena ini gabungan konferensi persnya. Artinya kenapa kita menggabungkan? Dikarenakan satu hal, bahwa prinsip kebenaran itu tidak boleh dilakukan manipulasi fakta dan parsial, dia tidak bisa seperti itu. Sehingga hari ini kita duduk bersama agar masyarakat Indonesia melihat bahwa apa yang kita sajikan adalah pendidikan hukum murni dan kebenaran itu terletak di arah mana. Nah, di sini tentu kita kembali ke Polda Metro Jaya. Ini dia pemirsa. Kita lihat Troy Suryo tampak masuk digiring ke dalam mobil
tahanan usai menjalani proses pemeriksaan, pemirsa. Dan hingga saat ini kita masih menunggu informasi terbaru terkait dari hasil proses pemeriksaan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, pemirsa. Dan kita masih saksikan mobil tahanan yang langsung dikerubungi oleh awak media dan juga dijaga oleh pihak kepolisian. Dan ini kita lihat pemirsa juga, mobil tahanan mulai meninggalkan Polda Metro Jaya. Dan ketika keluar tadi, tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Roy Suryo usai pemeriksaan. Dan kita masih saksikan sejumlah awak media, dan ini sangat penuh sekali kita lihat sehingga mobil tidak bisa berjalan. Ya, menggunakan masker, pemirsa, tadi kita lihat Roy Suryo menggunakan masker putih yang juga dikawal oleh beberapa petugas di dalam mobil tahanan dan mulai meninggalkan Polda Metro Jaya usai pemeriksaan yang baru saja usai sore hari ini.